Terpilihnya Lukman Hakim Saifuddin menggantikan Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama telah diduga banyak pihak. Politisi P3 ini dianggap pantas menggantikan SDA yang menjadi tersangka kasus pengelolaan dana haji oleh KPK. Setelah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Juni 2014 lalu di Istana Negara, Jakarta, anak mantan Menteri Agama di masa kepemimpinan Bung Karno ini langsung melakukan pembenahan nyata. Meski sesungguhnya jabatan Menteri Agama yang disandangnya efektif hanya 4 bulan, tidak membuat mantan Wakil Ketua MPR ini patah semangat. Lukman langsung mendatangi KPK untuk bersinergi dengan pengurusan penanganan dana haji Kementerian Agama. Bagaimana Kementerian Agama kini di bawah tampuk kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin? Mampukah dalam waktu 4 bulan Lukman Hakim mengurai benang kusut di kementerian yang dipimpinnya? Tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana keseharian seorang menteri jika pagi hari di bulan Ramadan apalagi begitu. Selain tentu saja kita akan berkunjung, saya sekarang sudah berada di kediamannya. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh Pak Menteri yang satu ini yang dilantiknya belum ada 1 bulan. Kita coba untuk masuk ke rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Menteri, Pak Lukman, apa kabar? Apa kabar Pak Lukman? Baik, alhamdulillah. Silakan. Permisi, saya mengganggu pagi hari ini? Enggak, iya. Silakan. Baik, Ya. Sedang sibuk apa Pak Lukman kalau pagi-pagi gini bawa buku? Biasanya saya baca buku atau baca koran. Ini karena hari Minggu koran biasanya agak siang datangnya. Iya. Itu aktivitasnya selalu rutin? Jam Kalau segini? pagi seperti itu ya. Untuk bulan Ramadan ada yang berbeda nggak sih Pak? Bulan Ramadan tentu ada berbeda dengan hari-hari atau bulan-bulan biasa ya, karena yang pasti ada sholat taraweh berjamaah bersama keluarga, lalu juga sahur bersama keluarga. Itu perbedaan yang mencolok. Olahraga biasanya di jam berapa Pak? Iya, olahraga biasanya nggak tentu ya, saya itu apalagi belakangan ini kesibukan luar biasa, jadi terus terang saya terganggu betul jadwal olahraga saya, jadi hari-hari belakangan ini sudah nyaris nggak pernah olahraga lagi. Ini wajib digaris bawahi kalau sudah bilang sibuk di bulan Ramadan ini terkait dengan pekerjaan terutama Pak. Tapi sebentar dulu, sebelum serius ngomongin pekerjaan Pak, saya tertarik dulu untuk mengetahui sosok Pak Lukman Hakim Saifuddin ini. Jika kita berbicara, kebetulan Pak belum genap 1 bulan ya Pak ya? Betul ya. Menjadi Menteri Agama, dilantik pas nanti 9 Juli waktu Pilpres Pak. Betul gitu. ya. Ini tidak jauh-jauh. Kalau saya mengatakan buah jatuh nggak jauh dari pohonnya Pak. Ya. Itu yang menginspirasi karena Anda seorang anak dari Menteri Agama waktu itu, kemudian menginspirasi untuk berkarir juga dalam dunia politik. Kalau dalam dunia politik ya, karena memang saya berada dalam lingkungan keluarga yang syarat dengan kehidupan politik begitu ya, lalu juga lingkungan di mana saya bekerja dan seterusnya gitu. Tapi kalau menjadi Menteri Agama itu sama sekali tidak pernah terbayang dalam pikiran saya gitu. Jadi ya yang kemarin itu ya memang bagi saya cukup mendadak juga ya, karena memang latar belakangnya kan juga sesuatu yang tidak kita kira sama sekali begitu ya. Awalnya saat itu kemudian memutuskan akhirnya oke, saya akan terjun di dunia politik. Apa saat itu yang menggerakkan seorang? Ya, sebelumnya saya aktif di lembaga swadaya masyarakat di Nahdlatul Ulama. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang selalu terkait dengan pengembangan masyarakat. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan politik, karena politik kan pada hakikatnya juga bagaimana kita bisa mengatur kehidupan orang banyak untuk kemaslahatan bersama. Jadi sebenarnya itu sama saja begitu, hanya kalau politik itu lebih pada upaya mengatur kehidupan bersama pada jalur formal, sementara kalau aktivitas saya sebelumnya di dunia LSM itu lebih yang sifatnya informal, yang non formal begitu. Ya, kalau berbicara mengenai pendidikan yang ditempuh saat itu sempat di Gontor juga ya? Pernah di Pondok Modern Gontor 4 tahun di sana. Ya, kemudian seorang santri memutuskan untuk akhirnya berkiprah dalam dunia politik. Apa yang kemudian Anda rasakan ketika sisi religius itu ada, kemudian dikolaborasikan dengan kalau saya berbicara politik itu
identik dengan sesuatu yang keras begitu sifatnya dalam tanda kutip? Saya pikir tidak juga ya. Jadi agama, apapun agamanya, Islam apalagi, itu kan hakikatnya adalah mengajarkan bagaimana keberadaan kita itu bisa dirasakan manfaatnya bagi sebanyak mungkin masyarakat sekitar, begitu. Demikian pula juga politik. Politik hakikatnya adalah bagaimana cara untuk kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh orang banyak, oleh masyarakat. Jadi sebenarnya itu sama, tujuannya itu sama. Akan halnya lalu kemudian politik dipersepsikan keras begitu atau kotor, bahkan itu lebih karena perilaku politisinya, bukan politiknya. Politik itu pada dasarnya dia suci, politik itu mulia, begitu. Baik, apa yang kemudian membedakan saat Anda belum menjadi Menteri Agama dengan sekarang setelah menjadi Menteri Agama? Ya tentu banyak ya perbedaannya, tapi yang sangat saya rasakan hampir 3 minggu ini sejak saya menjadi Menteri Agama, saya merasa saya kekurangan waktu, betul gitu. Jadi tiba-tiba sudah sore, sudah maghrib saja, tiba-tiba sudah maghrib saja. Jadi terus terang saya kehabisan waktu, saya kekurangan waktu. Itu perbedaan yang mencolok. Lebih tepatnya kalau dalam hal pekerjaan barangkali Pak Lukman, apa yang begitu menantang atau tantangan yang sekarang ini dihadapi sejak Anda menjabat sebagai Menteri Agama? Ya, saya menjadi Menteri Agama ini kan hakikatnya adalah ujian. Jadi saya sedang diuji sebenarnya apakah amanah yang diberikan kepada saya itu mampu saya emban, mampu saya pikul atau tidak. Nah, karenanya tantangan yang terberat adalah pada akhir nanti masa jabatan saya, apakah saya berhasil lulus ujian atau tidak. Oleh karenanya selain berupaya berikhtiar semaksimal, seoptimal mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas Kementerian Agama, maka saya tentu sangat berharap doa dukungan dari semua pihak agar semua ini bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, dengan aman, dengan baik. Gitu. Dalam Kementerian Agama sendiri, Pak Lukman, Anda merasa ada sesuatu yang perlu dirombak, ada sesuatu yang perlu dirubah atau tidak dengan sistem yang sudah bekerja sejauh ini, Pak? Iya, perubahan itu kan sesuatu yang niscaya ya, yang tidak bisa tidak. Selalu perubahan itu sesuatu yang pasti, begitu. Oleh karenanya memang dalam rangka untuk mengakomodasi tuntutan, ekspektasi, harapan masyarakat yang begitu besarnya terhadap Kementerian Agama, maka tidak ada pilihan lain agar selalu internal Kementerian Agama, kami para pegawai, pejabat yang ada di dalamnya ya harus terus bagaimana melakukan perubahan-perubahan, tentu perubahan ke arah yang lebih baik, untuk selalu lebih baik dari sebelumnya. Karena memang begitulah harapan publik, harapan masyarakat. Apa yang paling merasa perlu dirubah dari sistem sejauh ini, Pak? Apakah birokrasinya, ataukah dalam hal pengawasannya, atau seperti apa? Pertama ini kan saya harus membangun kepercayaan publik yang belakangan ini nampaknya agak mulai melemah, begitu ya. Jadi komitmen terhadap penegakan hukum ini harus betul-betul bisa tidak hanya sekedar komitmen, tapi juga diwujudkan dalam tindakan keseharian. Jadi upaya untuk pemberantasan korupsi di internal Kementerian Agama sendiri harus betul-betul ditunjukkan oleh semua kita yang ada khususnya di dalam Kementerian Agama. Dan yang kedua adalah bagaimana peningkatan kinerja masing-masing pegawai yang ada di sana sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, di urusan haji, di urusan pendidikan, di urusan kerukunan antar umat beragama, dan seterusnya dan seterusnya. 3 minggu ini saya membayangkan apa saja yang sudah dilakukan oleh seorang Lukman Hakim Saifuddin di Kementerian Agama, Pak? Ya, tentu masih sangat, ya saya belum apa-apa begitu ya. Saya tentu masih harus mendalami, mempelajari, tapi juga upaya untuk bagaimana pembenahan penyelenggaraan haji misalnya itu harus betul-betul terasa dibanding tahun-tahun yang lalu, begitu. Misalnya pemanfaatan sisa kota itu harus betul-betul diterapkan secara berkeadilan. Tidak boleh lagi sisa kota dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang sebenarnya tidak semestinya menggunakan sisa kota itu. Saya harus memberikan jaminan terhadap hal itu. Lalu juga fasilitas pemondokan di perumahan di Mekah maupun di Madinah harus ada jaminan bahwa semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula transportasi selama di sana, lalu juga catering dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan
penyelenggaraan ibadah haji harus ada peningkatan secara kualitatif gitu. Yang kedua adalah terkait dengan pendidikan keagamaan. Itu pun juga harus ada pembenahan yang cukup serius, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kerukunan antar umat beragama. Saya pikir ini juga bagian yang bagaimanapun juga Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang plural, yang majemuk, yang karenanya kebebasan berkeyakinan, kebebasan beragama itu harus betul-betul bisa dihormati. Betul. Saya menggarisbawahi kerukunan antar umat beragama. Kita masih, bangsa kita masih memiliki persoalan yang cukup rumit terkait dengan hal itu. Ada banyak minoritas, kaum minoritas gitu, yang belum sementara ini atau sejauh ini belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Anda juga memiliki kebijakan yang baru tentang itu. Iya, saya memang sejak lama punya keinginan, dan alhamdulillah ketika saya kemudian mendapatkan amanah menjadi Menteri Agama, saya ingin mengumpulkan mereka gitu. Jadi mungkin minggu depan saya akan mengumpulkan para penggiat kebebasan berkeyakinan beragama, juga beberapa kelompok-kelompok agama yang katakanlah dari Keharingan, dari Bahai misalnya, Syiah misalnya, atau Ahmadiyah, atau Sunda Wiwitan, atau kelompok-kelompok yang selama ini merasa mereka tidak cukup didengar begitu. Nah, saya ingin undang untuk sama-sama berbuka puasa, dan lalu kemudian kita berdiskusi kira-kira langkah ke depan apa yang bisa kita lakukan bersama pemerintah dalam rangka memenuhi harapan-harapan mereka. Masih banyak lagi, karena saya akan bertanya lagi tentang apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan hal itu. Karena kalau terdengar, memang terdengar sangat indah sekali. Apalagi untuk mereka ini merupakan kabar yang baik, tapi kemudian adalah konsistensinya dan juga nanti realitanya apa yang akan dilakukan. Aktualnya seperti apa gitu Pak ya. Tapi usai jeda Pak. Kita akan segera kembali untuk Anda pemirsa, tetap di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Setelah berbuka ataupun setelah tarawih, enaknya Wall Selection Oreo. Es krim vanila dan Oreo menjadi satu. Hadirkan paduan luar biasa di bulan Ramadan. Cobain yuk Wall Selection. Ramadan jadi lebih seru. Dulu gampang lelah, ngantuk, mata berkunang-kunang. Kata mama mertua bisa jadi gejala anemia. Sakatonic Liver bantu atasi anemia. Bantu atasi badan lemah karena keadaan anemia. Sakatonic Liver bantu lancarkan aktivitasmu. Saya selalu menggunakan cat berkualitas dalam menyempurnakan sebuah kreasi. Saya percaya cat tembok Avitex. Saya pilih Avitex karena pilihan warnanya modern, cerah, dan dapat menghidupkan suasana. Avitex, cat berkualitas dengan harga yang pas. Saya suka cat tembok Avitex karena cepat menutup dengan sempurna. Yang kita perlukan adalah rumah indah dengan warna tahan lama. Kita percaya pada Avitex. Avitex. Penyebab mules dan diare bermacam-macam. Solusinya cukup satu macam, Enterostop. Dengan atap fulgit dan pektin, serap, keluarkan, hentikan diare. Enterostop, stop mulesnya, stop juga diarenya. Cesa mudah ya, Mah? Baru Cesa, 3 langkah mudah dalam satu kemasan. Tinggal campur, panggang, lalu hias. Ayo ambil. Cesa, mudah dan praktis dalam satu kemasan. Batuk pilek, minum Extril, jagonya atasi batuk sampai tuntas. Batuk pilek, minum Extril, jagonya obat batuk. Raih berkat Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Para hadirin sekalian, jangan pilih capres itu. Karena agamanya beda, sukunya beda, dan dia telah berbuat itu. Duh, Bo, hari gini kampanye hitam udah gak zaman, keles. Itu namanya pelanggar pemilu. Bro, sebentar kan pemilu presiden dan wakil presiden nih. Kalian mau pada milih siapa nih? Hari orang mah milih si Eta. Kalau aku jelas pilih dia lah. Beta bingung mau pilih siapa. Dah, dia kasih makan kita aja ya. OMG, udah gak zaman, keles. Politik uang, itu namanya pelanggaran pemilu. Mari awasi pemilu presiden dan wakil presiden
laporkan kepada pengawas pemilu jika menemukan dugaan pelanggaran. Dari Bawaslu kita selamatkan pemilu Indonesia. Aktivitasnya semakin padat, sehingga butuh lebih dari susu. Energen, paduan susu, telur, sereal, dan Sigma Fit, siapkan badan dan otakmu untuk meraih prestasi. Energen, minum makanan bergizi. Saat ini saya sedang berada di Desa Batu Hitam, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Dan ini merupakan salah satu bantuan dari Kementerian PDT. Baru Magnum Pink Pomade dan Magnum Black Espresso. Dua es krim berbeda untuk dua momen yang berbeda. Magnum for pleasure seekers. Yuk ke rumah nenek. Udah bawa hadiahnya? Kakek suka vanila. Nenek coklat. Tante Dewi strawberry. Ayo. Tenang, Mama bawa hadiahnya. Wah, makasih, Ma. Makasih, sayang. Coklat. Strawberry. Blueberry. Oreo Selection, hadiah penuh makna di Hari Fitri. Berada di lokasi yang lain. Karena saya penasaran dari tadi Pak Lukman ini membawa sebuah buku. Ini buku favoritnya kayaknya yang dibaca dari tadi. Buku apa, Pak? Iya, ini buku judulnya Membuka Pintu Langit. Itu karangan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Jadi terus terang saya sangat gemar sekali membaca buku-buku karangan beliau. Karena Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri dikenal dengan Gusmus. Itu memang sangat produktif, banyak sekali buku-buku yang dia Ini karang. ada ribuan buku di sini. Ini semuanya koleksi Pak Menteri. Iya, iya, betul. Ada berapa, Pak, ini? Ribuan. Waduh, saya nggak sempat menghitung. Sejak kapan mengoleksi? Ini udah lama sekali ya, sejak saya bahkan ada beberapa buku ketika saya masih di Pondok Modern Gontor. Jadi sejak saya di pondok saya sudah mengoleksi buku. Paling suka atau paling banyak ini mengoleksi buku tentang apa sih, Pak Lukman? Buku apa ya? Ya umumnya nggak ada yang hampir semua buku yang kaitannya bidang sosial tentu ya. Karena semua buku-buku saya sebagian kaitannya dengan sosial gitu. Jadi saya melihatnya ada politik Islam politik. Kemudian jejak-jejak juang Palestina. Oh, ini menarik sekali, Pak. Iya. Kebetulan di belakang saya ini juga ada. Oh, ini. Ini apa nih, Pak? Iya, jadi ini memang sengaja saya pasang di sini untuk kebetulan ini adalah ruangan saya membaca buku sekaligus untuk kita berjamaah kalau sholat dengan keluarga. Jadi ini musola kecil lah begitu. Nah, sengaja saya pasang ini untuk selalu mengingatkan saya terhadap Palestina, sebuah bangsa yang di antara bangsa-bangsa di dunia sekarang ini yang masih sangat terpuruk, yang masih sangat tertindas, yang kondisinya sangat mengenaskan. Nah, saya perlu mengingatkan itu agar perjuangan mereka juga harus bisa kita perjuangkan. Gitu. Sedikit banyak apa yang ingin diperjuangkan, apalagi melalui Anda sebagai Menteri Agama. Yang jelas kemerdekaan mereka, karena kebetulan beberapa waktu yang lalu bersama pimpinan MPR, sebelum saya menjadi Menteri Agama, saya berkunjung ke sana, ke Palestina, bertemu dengan Presiden Palestina, dengan Perdana Menteri, dengan Ketua Parlemennya, dan ya meskipun kita syukuri ya antara Hamas dengan Fatah sudah mulai bersatu, tapi memang hak-hak masyarakat Palestina masih sangat tertindas sekali. Misalnya mereka untuk mau atau bisa sholat di Masjidil Baitul Maqdis, itu di Quds, itu Masjid Aqsa itu saja tidak bisa, padahal mereka penduduk di sana begitu. Jadi kita bisa bayangkan untuk beribadah saja mereka mengalami kesulitan. Pak Lukman begitu menggebu-gebu berbicara tentang bagaimana di sana
untuk beragama, mempunyai keyakinan saja begitu susah untuk menjalankan ibadah. Betul. Tapi yang terjadi di dalam negeri juga tidak jauh berbeda begitu Pak. Di negara kita juga masih ada. Saya sebut saja beberapa kaum seperti Syiah, kemudian yang lain-lain lah Pak, yang merasa sering kali masih mendapatkan intimidasi dari beberapa pihak. Ketegasan dari pemerintah sepertinya diperlukan sekali Pak. Yang akan dilakukan apa? Tentu konteksnya di sini dengan di Palestina sangat berbeda ya. Di sini bagaimanapun juga kebebasan berkeyakinan, beragama sudah amat sangat baik karena itu dijamin oleh konstitusi. Hanya memang kita tidak bisa menutup mata ada kasus-kasus yang sifatnya kasuistik terjadi pada kelompok-kelompok katakanlah minoritas. Sebenarnya saya tidak senang menggunakan kata minoritas mayoritas karena ini tidak tepat, tapi katakanlah mereka-mereka yang dalam berkeyakinan itu masih belum leluasa karena pemerintah terus terang saja belum bisa memberikan pelayanan administratif kepada mereka dibanding dengan agama-agama 6 agama yang lain, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu. Bahkan meskipun dalam undang-undang diakui bagaimana kemudian mereka harusnya dilindungi oleh negara ketika memiliki keyakinan atau beragama, tapi pada akhirnya pelaksanaannya di lapangan tidak seperti itu. Sering sekali barangkali kekerasan-kekerasan kemudian harus mereka hadapi. Tindakan-tindakan yang diskriminatif, saya menyebutnya begitu. Yang akan Anda lakukan ketika Anda sekarang ini sudah menjabat sebagai Menteri Agama apa Pak? Ya oleh karenanya pertama kali seperti yang tadi saya katakan, saya ingin mengundang mereka untuk kita duduk bersama. Saya ingin mendengar terlebih dahulu dari mereka. Misalnya saya ingin mengetahui menurut pandangan mereka adakah regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak adil, yang menurut Anda tadi sepertinya diskriminatif gitu. Saya ingin mendengar dan saya ingin tahu. Lalu juga selain hal-hal yang sifatnya regulasi, peraturan adalah kebijakan pemerintah, apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan lain sebagainya yang juga dinilai tidak cukup berkeadilan bagi mereka. Jadi saya ingin mendengar terlebih dahulu dari mereka, lalu dari mendengar itu, lalu kemudian kita membicarakan bersama untuk apa langkah-langkah ke depan yang bisa ditempuh. Gitu. Baik, satu hal lagi yang juga baru saja kita lakukan adalah terkait dengan isbat, penentuan. Sidang isbat. Betul sekali. Anda sewaktu itu memutuskan juga dan secara terbuka juga menyampaikan bahwa perbedaan itu memang terus ada di negara kita dan masih ada bahkan begitu. Anda menyikapi ini seperti apa sih Pak? Iya, karena ini kan kenapa selalu ada perbedaan ya karena memang metodenya berbeda dalam menentukan kapan 1 Ramadan atau 1 Syawal. Jadi ada yang menggunakan metode untuk menetapkan hilal itu dengan cara penghitungan hisab. Dan ketika hilal itu melalui perhitungan berada di atas 0 derajat, maka itu sudah pasti akan ada hilal, walaupun tidak bisa dilihat. Sementara yang lain harus di atas 2 derajat. Gitu. Kita pahami itu. Artinya Pak Menteri, kalau ada metode yang berbeda, tapi tidakkah ada harapan dari Anda atau upaya dari Anda bahwa apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah ini bisa diamini oleh umat Muslim di Indonesia barangkali, sehingga tidak perlu lagi ada perbedaan hari, meskipun hanya jeda 1 hari, tapi tetap saja itu kemudian menimbulkan perbedaan. Kita tidak berusaha untuk membesarkan perbedaan itu, tapi adakah harapan itu, kemudian upaya itu agar pada akhirnya kita bisa menjelang Ramadan bersama, kemudian Idul Fitri juga bareng? Ya, sebenarnya bisa ya kalau kemudian ada kesepakatan dalam menetapkan kriteria pada di atas pada berapa derajat itu hilal itu dinyatakan ada atau bisa dilihat adanya gitu. Jadi ini menyangkut kriteria saja dan saya optimis mudah-mudahan semua kita bisa menyepakati kriteria ini. Tapi kalau toh ternyata juga tidak, kita pun juga tidak harus berkecil hati menurut saya karena ini menyangkut wilayah ta'abudi. Ta'abudi itu wilayah peribadatan, keyakinan gitu yang tidak bisa kemudian negara memaksakan harus berkeyakinan ini atau itu terhadap warga negaranya. Jadi anggap saja ini adalah rahmat dengan adanya pilihan-pilihan yang beragam sehingga kemudian kita punya kebebasan untuk memilih yang mana sesuai dengan keyakinan kita. Gitu. Saya sepakat dengan itu. Kemudian kita ke
kasus yang lain, Pak. Saya melihat bagaimana kemudian ada buku terkait dengan strategi memberantas korupsi. Ini sepertinya menjadi pekerjaan rumah yang sedang Anda lakukan. Kalau tadi Anda menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat sekarang ini dengan lembaga yang kebetulan Anda pimpin barangkali sedikit berkurang gitu dengan beberapa kasus yang baru saja menimpa terutama terkait dengan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Yang berbeda tadi Anda sebutkan tentu saja untuk masalah pengawasan akan lebih ketat dan lain-lain, tapi secara lebih spesifik yang paling dekat yang akan Anda lakukan mengingat waktunya tidak banyak begitu. Ya, saya kemarin sudah berbicara dengan KPK, saya bahkan mendatangi kantornya di hari kedua saya menjabat, lalu dalam rangka saya ingin mendapatkan masukan dari mereka apa-apa saja yang harus dibenahi ke depan, begitu. Saya pun juga sudah mengumpulkan seluruh pejabat di Kementerian Agama untuk lebih memberikan peneguhan kepada mereka bahwa ini waktunya bagi kita semua untuk memulai berbenah diri, karena publik harapannya itu besar sekali kepada kita. Kita itu maksudnya Kementerian Agama. Jadi agar semua kita sejak sekarang memperbaharui niat dan komitmen tekad untuk betul-betul bisa menciptakan reformasi birokrasi yang baik begitu, sehingga jangan sampai ada lagi kasus-kasus atau temuan-temuan yang langsung maupun tidak langsung itu mengganggu kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama. Saya pun secara internal sudah meminta Inspektorat Jenderal pengawas internal untuk juga melakukan fungsi yang baik, dan yang lain juga harus menganggap bahwa ini adalah sesuatu masukan koreksi. Jadi koreksi itu jangan di belakang setelah pelaksanaan, tapi harus di depan gitu, sehingga pencegahan saya ingin lebih diutamakan daripada penindakan. Selama ini kan penindakan gitu, orang diberikan sanksi, orang dihukum setelah kejadian kesalahan itu ditemukan. Saya ingin Inspektorat Jenderal lebih proaktif untuk melakukan pencegahan. Jadi sebelum terjadi kesalahan harus sudah diberikan warning-warning yang lebih intensif begitu. Anda merasa ini sulit atau tidak untuk dilakukan, Pak? Sejauh 3 minggu memang ini. tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Saya optimis. Saya optimis. Baik. Dan nanti kabarnya saya juga mendengar tadi bisik-bisik dari Putri Pak Lukman Hakim yang menyatakan sebetulnya saya nggak suka Bapak menjadi Menteri Agama. Hal yang mengejutkan loh, Pak, statement itu, Pak. Tapi ternyata betul. Saya nanti akan tanyakan langsung. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, saya akan segera kembali untuk Anda. Yes, that chicken nugget paling enak, paling ku suka. Yes, that chicken nugget aku mau setiap hari. Yes, Penyebab mules dan diare bermacam-macam. Solusinya cukup satu macam, Entrostop. Dengan Atapulgit dan Pektin, serap, keluarkan, hentikan diare. Entrostop, stop mulesnya, stop juga diarenya. Hai pemirsa, PT Usfi Cap Gajah sekarang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Acaranya benar-benar mantap dan heboh. Produknya pun sangat diminati para santri. Hacker aromaterapi cap gajah, anti stres. Minyak kayu putih cap gajah, tanpa terpenti, tanpa satu warna. Ayo ikuti perjalanan kita di Pondok Pesantren berikutnya. Dulu gampang lelah, ngantuk, mata berkunang-kunang. Kata mama mertua bisa jadi gejala anemia. Sakatonic Liver bantu atasi anemia. Bantu atasi badan lemah karena keadaan anemia. Sakatonic Liver bantu lancarkan aktivitasmu. Saya selalu menggunakan cat berkualitas dalam menyempurnakan sebuah kreasi. Saya percaya cat tembok Avitex. Saya pilih Avitex karena pilihan warnanya modern, cerah, dan dapat menghidupkan suasana. Avitex, cat berkualitas dengan harga yang pas. Saya suka cat tembok Avitex karena cepat menutup dengan sempurna. Yang kita perlukan adalah rumah indah dengan warna tahan lama. Kita percaya pada Avitex. Avitex. Aktivitasnya semakin padat, sehingga butuh lebih dari susu. Energen, paduan susu, telur, sereal, dan Sigmafit, siapkan badan dan otakmu untuk meraih prestasi. Energen, minum makanan bergizi. Cesa muda ya, Mah? Baru, Cesa
Cesa, 3 langkah mudah dalam satu kemasan. Tinggal campur, panggang, lalu hias. Ayo ambil. Cesa, mudah dan praktis dalam satu kemasan. Sahur. Nggak usah teriak-teriak. SMS aja pakai Entry Play 24 jam. SMS harian gratis. Beli dan pakai Entry Play 24 jam. Telepon, SMS, dan sosial media gratisnya 24 jam. Fiesta Chicken Nugget. Paling enak, paling ku suka. Fiesta Chicken Nugget. Aku mau setiap hari. Fiesta. Saat ini saya sedang berada di Desa Batu Hitam, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Dan ini merupakan salah satu bantuan dari Kementerian PDT. Rucika, solusi untuk sambungan semua pipa PVC. Menyediakan variasi lebih dari 300 sambungan. Rucika, sambung menyambung. Jadi satu. Siapapun bisa nikmati Piala Dunia. Iya. Yang nggak mau diganggu? Yang nggak mau ketinggalan setiap pertandingan? Atau yang sok tahu? Bahkan yang nggak ngerti bola. Nikmati gratis live streaming dan konten Piala Dunia dimanapun, kapanpun. Wanginya, nikmatnya, cita rasanya. Numero uno. Indo Cafe Cappuccino numero uno. Tadi 2 orang, sekarang sudah bertambah 3 orang. Jadi ada 5 orang di sini. Ini keluarga kecil atau keluarga besar ya, Pak? Ya, tergantung lihatnya dari mana. Ibu, Assalamualaikum. Ini yang cantik-cantik juga boleh nggak sih? Zahira dan Sabila ya. Oke, yang besar dulu saya dengar katanya ada yang tidak mendukung Bapak menjadi menteri apapun katanya. Silakan angkat tangan yang paling tidak mendukung. Semuanya angkat tangan. Betul begitu. Ini Zahira dulu deh. Sebenarnya gini, kalau misalnya ditanya tidak mendukung tuh salah juga sih sebenarnya. Kita lebih kepada kalau boleh memilih, sebenarnya kita lebih suka menjadi ayah tuh menjadi ayah yang biasa saja gitu. Karena kan masalahnya di sini adalah waktu untuk keluarga kan semakin berkurang gitu. Di tengah kesibukannya dia, untuk keluarga jadi agak sedikit berkurang gitu. Oke, Sabila juga? Idem katanya. Oke. Ibu, hal yang sama juga dirasakan? Tidak mendukung waktu itu? Keberatan, komplain, protes, sempat? Sempat sih, tapi sebetulnya bukan tidak mendukung. Kalau boleh memilih, kalimatnya boleh memilih, ya jangan, karena waktunya kan pendek, 4 bulan gitu. Kita membayangkan dalam 4 bulan ini pasti kesibukannya akan luar biasa, pasti akan terjadi perubahan pada pola hidup kita gitu. Kebetulan kami ini senangnya kumpul. Dan betul Bu, yang ditakutkan, dikhawatirkan betul. Jadi jarang kumpul nggak? Masih sempat buka puasa bersama nggak? Masih. Oh, masih. Kita sempatkan gitu. Kita sempatkan di sela-sela waktu misalnya kita buka di sini ya, masing-masing berangkat sendiri-sendiri, ketemu di satu tempat, satu titik gitu. Biasanya kita pergi sama-sama berlima, sekarang kumpul di satu titik berlima gitu. Tuh Pak, berarti tidak cukup didukung, kalau nggak mau dibilang nggak didukung. Tidak cukup mendapat dukungan 100% loh Pak, menjadi Menteri Agama Pak. Iya, jadi memang betul. Saya amat sangat menyadari ini. Ya? Amat sangat menyadari karena memang kita kebetulan keluarga yang senang kumpul, kemana-mana selalu kumpul gitu. Jadi memang konsekuensi dari jabatan baru ini kan karena saya harus lebih banyak memberikan waktu kepada tugas ini. Yeah.
Bahkan saya dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri mengatakan saya harus mewakafkan waktu yang ada untuk tugas ini begitu. Dan saya merasa ini tanggung jawab yang besar yang tidak bisa tidak harus saya laksanakan. Karenanya ya tentunya saya harus pandai-pandai untuk mencari ganti dari waktu-waktu yang tersita itu seperti yang tadi gitu. Jadi biasanya kalau kita mau makan bareng atau apa itu berangkat dari rumah sama-sama. Sekarang mungkin tidak lagi seperti itu, tapi kita janjian aja di suatu tempat di mana lalu masing-masing kita kumpul di sana, ketemu di sana, seperti itu. Ibu, apa sih yang paling disukai dari sosok Lukman Hakim Saifuddin, Bu? Yang paling bikin kesengsem waktu itu apa sih, Bu? Waktu itu pertama, karena cool. Oke. Saya harus tanyakan dulu ke anak-anak, setuju nggak bapaknya cool ya? Tergantung lah ya. Oke, apa lagi, Bu? Pintar diskusi pasti, pandai diskusi, pengetahuannya banyak. Lalu waktu itu kita kenal di Al-Azhar, di Pemuda Masjid Al-Azhar ya. Saya anggota baru, Pak Lukman anggota baru. Kita anggota baru yang lainnya mulai dari nol. Ternyata beliau sudah lebih hebat gitu. Kalau anggota baru yang lain baru belajar ngaji, ternyata anggota baru yang ini ngajarin ngaji yang lain gitu. Wah, itu ternyata. Saya rasa itu. Pak merasakan sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan, Pak? Iya, kurang lebih begitu. Karena bagus kamu nggak mau bilang sepakat, coba dijelek-jelekin. Coba, tapi saya tanya dulu ke Zahira. Apa yang paling disukai dari sosok Bapak? Papa, ayah, manggilnya apa? Ayah. Ayah ya. Kalau misalnya dibilang apa yang aku sukain dari ayah itu kayaknya terlalu banyak ya. Ini juga nggak cukup kayaknya waktunya. Yang pasti ayah itu merupakan sosok yang sangat aku pandang banget sih. Hampir aku bicara seperti ini bukan karena aku anaknya ya. Aku bicara seperti ini, aku mencoba objektif aja. Aku jujur belum pernah menemukan kejelekan di diri ayah aku. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang aku suka dari ayah, banyak sekali sisi-sisi yang aku suka dari ayah aku gitu. Tapi yang pasti ayah itu orang yang sangat bijaksana dan dia merupakan sosok yang sangat patut untuk dipandang gitu. Sangat menyayangi keluarga kalau saya lihat dari sangat menyayangi. Nggak pernah marah. Oh iya, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Sama sekali. Nggak pernah marah. Betul Pak Lukman? Nggak pernah marah? Ya, nggak tahu. Saya sih merasa mungkin sudah marah, mereka nggak sadar. Kurang. Saya udah merasa marah sebenarnya. Jadi di rumah ini semua masalah, semua hal harus pakai diskusi. Gitu. Jadi suami saya nggak pernah melarang. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang hal yang harus diputuskan, pasti diskusi. Misalkan nggak membolehkan anak pergi atau melakukan sesuatu, tidak pernah bilang nggak boleh gitu. Tapi didiskusikan sampai anak itu yang sendiri yang ngomong, oh ya deh saya nggak mau itu. Gitu. Ada perubahan tidak setelah Bapak menjadi Menteri Agama? Perubahan dalam hal apa? Entah sikap yang barangkali lebih sibuk, kemudian biasanya jadi lebih marah. Oh enggak. Kan sudah disebutkan. Enggak, marah nggak pernah. Kalau lebih sibuk pasti, tapi diskusi selalu ada. Minimal kalau sekarang saat bulan puasa ya waktu makan sahur sama taraweh. Yang di ujung dong? Sabila. Yang paling disukai dari ayah? Apa? Yang paling disukai dari ayah apa? Atau mau pesen buat ayah apa? Apa ya? Ayah ya nggak pernah marah sih. Nggak itu pernah aja marah nih pengen juga. sukain. Kayaknya besok harus marah deh Pak. Di sini harus marah deh. Baik, sedikit dari Zahira dan juga Ibu barangkali pesan-pesannya untuk Bapak dalam melaksanakan tugas terutama. Pesan-pesannya semoga dalam waktu yang singkat ini bisa menyelesaikan amanah yang diberikan. Sangat berat, kita semua mendukung. Apalagi bahasanya sudah mewakafkan dirinya untuk jadi Menteri Agama sampai tugas berakhir. Gitu. Jadi harus mewakafkan waktu dan dirinya untuk semoga bisa ya sukses sampai akhir gitu. Zahira, sudah ikhlas ya nak? Insya Allah ikhlas. Ibarat main bola itu, ayah itu masuk ketika injury time. Ya. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja gol-gol dari beliau. Oh, oke. Dan semoga gol-gol itu
gol-gol itu akhirnya bisa memenangkan pertandingan kan pastinya, dan juga bisa membuat bahagia penonton. Ini efek nonton Piala Dunia barusan sebenarnya. Jagonya apa sih? Lalu Pak jagonya apa, Pak? Saya Brazil. Oh, Brazil. Sama kita, Pak. Ibu sama Zahira? Sama juga Bapak aja lah. Pak, tadi sudah disampaikan, Pak, apa yang jadi pesan-pesan dan selanjutnya? Iya, jadi memang terus terang, memang ini jabatan baru, tantangan yang tidak sederhana, tapi saya tidak boleh mengatakan ini berat. Ini adalah sesuatu yang menantang, gitu, yang konsekuensinya juga keluarga juga harus menanggung, tapi bagaimanapun juga demi untuk kemaslahatan yang lebih luas, untuk masyarakat yang lebih besar, maka ya kita bismillah menjalani ini. Kita bismillah bersama-sama. Terima kasih telah menerima saya dan juga teman-teman TV One di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan nggak kapok ya, besok boleh lagi main. Dan saya mohon maaf karena tidak ada jamuan apapun. Kita tunggu di sini sampai buka puasa. Baik, pemirsa, sedikit obrolan dengan Menteri Agama kita. Ada banyak hal, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, termasuk dengan amanah-amanah yang sudah dititipkan kepada beliau ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kita kembali ke Wisma Nusantara bersama Juan Alexander. Juan. Ya, nampaknya Valentin pagi-pagi ini sudah bertemu dengan salah satu penggemar dari Brazil gitu ya, sama-sama ya. Melaju ke semifinal. Selamat buat Valentin dan Pak Lukman di sana keluarga. Ya, dan pemirsa hari ini apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi menarik nanti di segmen terakhir. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Batuk pilek, minum ekstril, jagonya atasi batuk sampai tuntas. Batuk pilek, minum ekstril, jagonya obat batuk. Raih berkah Ramadan dengan aktivitas positif dan sehat. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dari Proma, ahlinya lambung. Saya selalu menggunakan cat berkualitas dalam menyempurnakan sebuah kreasi. Saya percaya cat tembok Avitex. Saya pilih Avitex karena pilihan warnanya modern, cerah, dan dapat menghidupkan suasana. Avitex, cat berkualitas dengan harga yang pas. Saya suka cat tembok Avitex karena cepat menutup dengan sempurna. Yang kita perlukan adalah rumah indah dengan warna tahan lama. Kita percaya pada Avitex. Avitex. Gasru kuat, bak paling tebal, ban anti bocor, mantap dorongnya di segala medan, paling awet. Gasru, rajanya gerobak. Diam menjaga bicara. Ketika diam, kita jaga pertumbuhan bakteri dalam mulut. Gunakan enzim untuk menjaga nafas tetap segar selama berpuasa. The miracle of enzyme toothpaste. Siapapun bisa nikmati Piala Dunia. Yang nggak mau diganggu? Yang nggak mau ketinggalan setiap pertandingan? Atau yang sok tahu? Bahkan yang nggak ngerti bola? Nikmati gratis live streaming dan konten Piala Dunia dimanapun, kapanpun. Aki MF GS Astra, bebas perawatan, cocok untuk berkendara di iklim tropis. Aki MF GS Astra, Power of Freedom. Pengembang terpercaya Agung Podomoro Land menawarkan berbagai pilihan hunian bagi warga kota. Tersedia hunian murni, hunian di kawasan Superblok, baik yang vertikal maupun landed house. Semuanya berada di lokasi yang strategis baik di Jakarta maupun luar Jakarta. Dapatkan informasi selengkapnya hanya di Properties in Harmony from Agung Podomoro Group. Penerbangan 241 dari Madrid telah mendarat. Get up, Bill! Pasti, dua kelinci.
Masalah jerawat dan minyak berlebih bikin kamu jadi nggak pede. Nivea Men Oil Control Acne Clear, kini dengan formula baru. Dengan Magnovate, 10 kali lebih lembut dan lebih baik, mengangkat minyak berlebih dan mengatasi jerawat. Nivea Men Oil Control Acne Clear. Get clear, get confident. Nivea Men, it starts with you. Nivea Men Deodoran, kini di Indonesia. Katakan tidak pada noda dan iritasi. Pilih kami, berobat gratis. Pilih kami, sekolah gratis. Pilih kami, pijat gratis. Wisingki untuk ketahanan lelaki. Cesa mudah ya, Mas? Baru Cesa, 3 langkah mudah dalam 1 kemasan. Tinggal campur, panggang, lalu hias. Ayo ambil. Cesa, mudah dan praktis dalam 1 kemasan. Bayangkan jika air tak dapat mengaliri setiap sendi kehidupan kita. Wafil